Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-henti berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman dan takwa ini sebagai urusan utama dalam kehidupan kita. Karena hanya iman dan takwa inilah yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sementara selain iman dan takwa akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan perkara tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini pasti diberikan keimanan, dan keimanan ini telah diberikan oleh Allah sebelum kelahirannya di dunia. Namun dalam perkembangannya, di dalam menjalani kehidupannya, ada manusia yang bisa mempertahankan keimanan dengan baik, imannya selalu bersinar. Tetapi ada kalanya manusia yang tidak mampu mempertahankan keimanannya tersebut. Yang dimaksud iman adalah tasdiqum bil qalbi wa taqrirum bil lisan wa amalum bil arkan, yaitu membenarkan di dalam hati, mengikrarkan di dalam lisan, dan membuktikan di dalam amalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, manusia yang mampu mempertahankan iman itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Iman tidak boleh berhenti hanya di dalam hati. Iman harus terlihat dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, Rasulullah di dalam menjelaskan iman selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang tersebut tidak menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang tersebut menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang itu berkata yang benar. Jika tidak mampu berkata yang benar, lebih baik diam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Al-Quran selalu menggandengkan antara iman dan amal soleh. Ini menandakan bahwa
siapa yang beriman tapi tidak seiring dengan amal solehnya, maka keimanan itu dianggapnya keimanan yang kosong. Begitu juga dengan Al-Quran menjelaskan bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan adalah bukan sekedar menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Kebaikan itu diwujudkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi Allah. Dan kebaikan itu juga harus diwujudkan wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama. Orang yang mau mengeluarkan rizkinya untuk orang-orang miskin, orang kerabat dekatnya, kepada orang-orang yatim, dan juga orang-orang yang senantiasa membutuhkan, dan orang-orang yang membutuhkan kemerdekaan. Begitu juga kebaikan itu diwujudkan dengan sholat, diwujudkan dengan zakat. Kebaikan itu diwujudkan dengan menepati janji. Kebaikan itu diwujudkan dengan kesabaran, baik sabar dalam keadaan penderitaan maupun kesabaran ketika mendapatkan musibah. Ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam mempertahankan iman inilah Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah yang terkait maqdoh maupun ibadah yang ghairu maqdoh. Yang dimaksud dengan ibadah maqdoh, ibadah yang tata cara pelaksanaannya diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah, seperti pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa, pelaksanaan haji dan umroh, melaksanakan zakat, pelaksanaan kurban. Itulah ibadah yang maqdoh. Ada juga ibadah yang ghairu maqdoh, ibadah muamalah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, berbuat baik kepada lingkungan. Ibadah-ibadah demikian hukumnya juga wajib, tetapi tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu diharapkan mampu mempertahankan iman. Ibadah yang dilakukan seharusnya mampu membuat iman selalu bersinar. Ibadah yang dilakukan diharapkan mampu iman tersebut menjadi bukti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan hidup di dunia sampai Allah wafatkan dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, ibadah ada ukurannya. Ibadah itu jangan sampai justru tidak menambah keimanan. Karena ada ibadah yang dilakukan setiap hari, tapi tidak mampu menguatkan imannya, sehingga ibadah yang dilakukannya tidak berimbas kesolehannya pada kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan potensi iman, kemudian dibuktikan dengan ibadah, masing-masing telah diberikan, seharusnya menjadi karakter seorang muslim sejati. Semakin banyak jumlahnya muslim, seharusnya berbanding lurus dengan kehidupan sosialnya. Semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang muslim,
Seharusnya kita bersyukur karena semakin banyak jumlah barisan saudara-saudara kita, semakin besar kekuatan kita. Ketika umat Islam semakin banyak, disitulah semakin mudah kita untuk menata kehidupan yang aman dan damai. Inilah yang seharusnya menjadi ukuran bagi kita. Semakin banyak jumlah rumah ibadah yang ada di sekitar kita, semakin banyak acara-acara keagamaan, itu seharusnya selalu berbanding lurus dengan kesolehannya. Dan bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Ketika manusia diberikan beban oleh Allah menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, artinya manusia ini harus mengambil peran. Tidak boleh manusia yang hidup di dunia ini tidak memfungsikan dirinya, tidak bertanggung jawab. Hidup ini adalah perjuangan. Semua orang yang hidup di muka bumi ini harus ikut andil bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tentu dengan peranan yang berbeda-beda, justru karena perbedaan itu akhirnya menjadi pelengkap dalam rangka memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menugaskan kita menjadi khalifah, maka dibekali dengan iman dan amal soleh, agar senantiasa kehidupan ini berjalan dengan baik, bisa menghilangkan kemungkar. Dan inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah aku tulis di dalam kitab Zabur dan juga di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ini artinya hanya orang-orang yang soleh inilah yang diharapkan mampu menata kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang baik. Seharusnya semakin banyak jumlah muslim di sebuah bangsa akan menjadi cerminan atau menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Dan demikianlah Al-Quran menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk kehidupan manusia, yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mencegah kepada yang mungkar, dan juga senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita harapkan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan seharusnya seiring dengan kesolehan sosial. Semakin banyak jumlah para orang yang haji, atau semakin banyak orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kepulangannya harus berbanding lurus dengan kesolehannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak acara-acara keagamaan seharusnya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika banyak jumlah jamaah haji yang terus-menerus semakin banyak, tetapi tidak mampu memperbaiki kehidupan sehari-hari, dan kita rasakan masih banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini yang harus kita maknai, harus kita lihat. Mari kita sama-sama melihat diri kita, apakah ibadah ini sudah sesuai apa yang diharapkan dengan Al-Quran. Inilah makna iman selalu digandingkan dengan amal soleh. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam seharusnya mari sama-sama kita menguatkan antar satu dengan yang lain. Kita samakan antara ibadah dengan keimanan. Iman kita harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diantarkan menjadi umat-umat
yang menjadi umat pilihan, menjadi umat-umat yang memperbagi kehidupan sehari-hari, umat-umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah mempertahankan iman, berkemampuan untuk beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.